Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, masyarakat Indonesia memang masih dekat kaitannya dengan hal-hal yang berbau legenda, kisah mistis, sejarah sebuah tempat, termasuk kisah-kisah tak terlupakan yang biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Bahkan di tengah wilayah DKI Jakarta yang terbilang sangat modern, masih ada beberapa gedung yang digadang-gadang menyimpan kisah horor di baliknya. Lebih parah lagi, bahkan ada gedung yang hingga saat ini ditinggalkan begitu saja, padahal lokasinya sangat strategis untuk dijadikan gedung yang berguna. Berikut ini adalah 3 gedung di Jakarta yang menyimpan kisah horor. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Yang pertama ada Toko Merah. Gedung yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya karena memang bangunan yang cukup lawas tersebut sangat eye-catching dengan warnanya yang full merah. Tak heran toko yang satu ini menjadi spot lokasi wisata untuk berfoto di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Namun di balik keunikannya, ada kisah pilu dan menyeramkan di baliknya, karena menjadi saksi bisu penyiksaan dan pembantaian orang etnis Tionghoa sebelum akhirnya dijadikan sebuah toko pada tahun 1851 silam. Kerap terdengar suara tangisan, rintihan, dan derap kaki layaknya langkah kaki tentara. Bangunan ini memiliki ruangan cukup banyak, terdapat 16 lantai di lantai dasar, 8 buah di utara, 8 buah lainnya di selatan. Lantai 2 terdapat 4 buah kamar dan lantai 3 terdapat 5 buah kamar. Toko Merah ini tidak pernah sepi dari pengunjung, banyak yang datang untuk melihat, dan berfoto di gedung Toko Merah tersebut. Yang kedua ada Menara Saidah. Ketika mencari gedung yang horor dan menyimpan kisah menyeramkan di Jakarta, gedung yang satu ini pasti langsung muncul di deretan teratas, karena memang gedung di Jalan MT Haryono ini sangat terkenal sebagai bangunan angker. Lokasinya yang sangat strategis membuat gedung ini kerap dilalui, sehingga banyak orang juga yang tahu gedung tersebut. Gedung mewah ini digunakan sebagai gedung kantoran pada tahun 2007 silam, kemudian ditutup dan sama sekali tidak beroperasi hingga saat ini. Konon, gedung tersebut memiliki puncak yang miring, sehingga menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus, dan orang sekitar menyatakan sering melihat wanita dengan baju merah. Menara Saidah mulai dibangun pada tahun 1995 oleh kontraktor PT Hutama Karya dan selesai pada tahun 1998.
Awalnya, bangunan perkantoran ini bernama Gracindo dan disebut-sebut menelan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Utama karya membangun gedung ini, sekaligus menjadi bangunan pencakar langit pertama yang dibangun oleh kontraktor ini. Yang selanjutnya ada Rumah Pondok Indah. Bukan sebuah gedung yang besar dan tinggi, tetapi bangunan yang satu ini pun termasuk dalam deretan gedung paling horor di Jakarta. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kisah tentang Rumah Pondok Indah sempat dijadikan sebagai film. Berlokasi di kawasan Dharma Wangsa, konon awalnya rumah ini ditempati oleh keluarga yang kemudian dibantai habis oleh kawanan perampok. Dan sejak itu rumah tersebut menjadi angker karena kerap terjadi kejadian aneh. Termasuk cerita tukang nasi goreng yang masuk ke dalam rumah dan tidak kembali lagi. Rumah ini yang dulu ditakuti masyarakat kini perlahan sirna. Rumah di Jalan Metro Pondok Indah itu kini sudah tak berpenghuni dan telah dirobohkan. Dilansir Detik.com, dengan tanah bekas rumah mewah itu dirobohkan sejak tahun 2008 silam. Bekas bangunan tersebut kini telah menjadi kebun kosong yang ditanami berbagai pohon. Sobat, Tuhan memiliki banyak rahasia. Manusia hanya diberi sedikit ilmu untuk mempelajari dan mengungkapkan rahasia-rahasia itu, termasuk tentang hal gaib. Nah sobat, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan berkaitan dengan alam gaib atau hal-hal gaib, sebaiknya kita selalu bertawasul kepada Allah. Tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridainya. Sobat, demikian video singkat dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.